Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Apapun yang Allah kehendaki bagi kita, itu pasti yang terbaik untuk kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak rahmat tentunya. Maka senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku kepadamu kata Allah. Akan Allah tambah keberkahannya. Keberkahan artinya ziyadatul khair, bertambahnya atau banyaknya kebaikan. Kathratul khair, ini yang disebut dengan berkah Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat tadi Allah melanjutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, jika engkau kufur dengan nikmatku kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka Bapak Ibu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 rukun syukur tadi. Dengan lisan kita, kemudian dengan hati kita, dan dengan tubuh kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita Bapak Ibu selalu memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali kita berselawat, Allah akan berselawat kepada kita 10 kali. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya wahidah, sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali kata Nabi, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ini tentunya kemuliaan yang besar. Dan yang paling penting bagi kita Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita selalu berpegang kepada 2 petunjuk hidup kita, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi atau As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah 2 petunjuk hidup bagi kita. Barang siapa yang berpegang kepada 2 petunjuk ini, lan tadillu abadan, niscaya dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka senantiasa hidup kita untuk selalu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijamin masuk surga oleh Allah. Di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mengetuk pintu surga pertama kalinya nanti di akhirat. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memuji di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Maka mari kita senantiasa hidup kita ini sebagai umat Islam selalu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan bahwasannya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Maka dengan kita mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, kita akan bisa mengikuti contoh dari Nabi Muhammad SAW. Maka kaum muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana masjid adalah tempat yang paling Allah cintai. Ahabbul bilad ila Allah masajidha, wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid, karena ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka majelis ilmu syar'i, yang majelis ta'lim, yang mana kita mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Man
salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan menuntut ilmu agama Allah di masjid, di rumah Allah ini, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sungguh sangat besar sekali keutamaan menghadiri majelis ilmu syar'i ini. Majelis ta'lim atau kajian Islam, tentunya ini merupakan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Dia mempelajari Al-Qur'an, saling mengajarkan, maka akan turun ketenangan dari Allah. Akan dinaungi oleh para malaikat Allah. Malaikat akan mengepakkan sayapnya bagi penuntut ilmu syar'i. Dan juga tentunya sampai seluruh hewan yang ada di muka bumi ini meminta ampunkan bagi orang yang menghadiri majelis ilmu. Tentunya ini keutamaan yang besar Bapak Ibu rahimakumullah. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas Bapak Ibu jemaah semuanya dengan kebaikan. Wa barakallahu fikum. Dan semoga Allah memberkahi Bapak Ibu jemaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan membahas tentang pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid inilah tidak asing bagi kita Bapak Ibu, sering kita mendengar kata-kata tauhid. Agama Islam adalah agama tauhid. Islam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid sendiri Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam bahasa Arab berasal dari kata wahada yuwahhidu, tauhidan, yang artinya mengesahkan atau menjadikan satu. Tauhidullah artinya menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Secara istilah syarak, tauhid artinya meyakini bahwasanya Allah zat yang maha satu, yang maha esa, Subhanahu wa ta'ala, dalam meyakini kita dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, dan dalam asma wa sifat. Jadi tauhid ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita sudah mengetahuinya bahwasanya tauhid tadi ifradullahu bil ibadah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Inilah agama Islam atau disebut juga agama tauhid. Makanya Bapak Ibu, Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkan tauhid, mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dahulu ya di zaman Nabi SAW, orang-orang musyrikin yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, maka ini yang didakwahkan oleh Nabi SAW. Itulah dakwah Islam. Seluruh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada mentauhidkan Allah, tauhidullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus, laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, kami telah mengutus pada setiap-tiap umat itu rasul. Rasulan kata Allah, an ya'budullaha wajtanibut taghut, bahwasanya rasul tadi diutus oleh Allah untuk mengajak kepada beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Taghut ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah sesembahan selain Allah. Itu yang disebut dengan taghut. Taghut ini adalah sesembahan selain Allah. Ini yang didakwahkan oleh Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita
Dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita dilahirkan, diberi nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Islamlah seseorang akan selamat di dunia menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Kita mengetahui bahwasannya langit dan bumi ini tentu ada yang menciptakannya. Tidak mungkin dia ada dengan sendirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Allah Maha besar. Tidak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam salat kita Bapak Ibu, kita takbiratul ihram, Allahu akbar. Allah Maha besar. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, di dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu rahimakumullah. Dan juga tauhid, tadi kita sebutkan bahwasanya tauhid rububiyah. Tauhid itu terbagi atas 3 Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama tauhid rububiyah, berasal dari kata Rabb. Kita mengenal Rabb itu yaitu Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang menurunkan hujan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan Rabb. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Itu makanya ulama membagi tauhid rububiyah, berasal dari kata Rabb tadi, bahwasanya Allah, kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang mencipta langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang menerbitkan matahari, yang menggantikan siang dan malam. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tauhid uluhiyah, berasal dari kata ilah. La ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid. Tidak ada ilah. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari tauhid Bapak Ibu rahimakumullah. Bahwasanya kita mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Makanya di kalimat tauhid itu disebut dengan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan. Ilah itu artinya sesembahan Bapak Ibu rahimakumullah. Ilah illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Segala peribadahan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salat kita Bapak Ibu, baca Quran, puasa, sedekah, ibadah-ibadah lainnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada syarikat, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah lah satu-satunya yang berhak kita ibadahi Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ini yang kedua, ini adalah inti dari tauhid, yaitu peribadatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari kata ilah tadi Bapak Ibu. Maka ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Kalau yang pertama tadi tauhid rububiyah, berasal dari kata Rabb. Jadi orang Yahudi Bapak Ibu rahimahumullah, mereka mengakui tauhid rububiyah ini. Mereka mengakui Allah yang mencipta langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta ini, yang menurunkan hujan, yang menggantikan siang dan malam, dan lain-lainnya. Orang Yahudi mengakui ini. Jadi orang Yahudi itu dia mengakui tauhid rububiyah ini, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah. Artinya dia tidak menjalankan tauhid uluhiyah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah Bapak Ibu, ghairil maghdubi alaihim
bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai ya Allah. Inilah orang Yahudi yang Allah murka terhadap mereka karena mereka berilmu tentang Allah. Mereka mengakui Allah mencipta, yang mengatur alam semesta, tapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Berbeda dengan orang-orang Nasrani, Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam surah Al-Fatihah ini kita memohon kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi waladdallin ini orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Itulah orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Mereka semangat beribadahnya Bapak Ibu, tapi mereka tidak berilmu tentang Allah. Mereka tidak mengakui Allah yang mencipta, bahkan mereka mengakui Allah memiliki anak. Sedangkan di dalam surah Al-Ikhlas yang sama-sama kita menghafalnya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makanya Allah Maha Esa. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah tauhid uluhiyah yang kedua ini. Makanya kita beruntung sebagai umat Islam, kita memiliki keduanya. Kita berilmu tentang Allah dan kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang Yahudi tadi, mereka berilmu tentang Allah namun mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Orang Nasrani, mereka semangat beribadah namun mereka tidak berilmu, makanya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa kita di setiap rakaat salat kita Bapak Ibu, kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai atas mereka ya Allah. Waladdallin, dan jalan-jalan orang yang engkau sesatkan mereka ya Allah. Nah, ini yang kita mohon kepada Allah Bapak Ibu rahimahumullah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jenis dari tauhid tadi, tauhid asma wa sifat. Ya, asma itu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang indah, yang husna, yang baik, yang sempurna, dan sifat-sifat Allah yang sempurna tanpa cacat Bapak Ibu rahimahumullah. Karena Allah Maha sempurna, Maha suci, dan kita meniadakan sifat tercela bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengakui Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan yang telah Allah tetapkan bagi zat Allah sendiri, maupun yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh memisahkan Allah dengan sesuatu makhluk, karena Allah Maha sempurna. Di dalam dalil Bapak Ibu, Allah menyatakan Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Tapi wajah dan tangan Allah tidak sama dengan wajah dan tangan makhluk. Tentunya Allah Maha sempurna. Dalilnya Bapak Ibu, Allah memiliki wajah, bahwasannya di surga nanti kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenikmatan terbesar di surga nanti Bapak Ibu rahimahumullah. Dan kita berdoa, ada doa diajarkan oleh Nabi SAW Bapak Ibu, untuk agar kita bisa berjumpa dengan Allah dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini tidak memisahkan Allah dengan makhluk dan tidak meniadakan, ya, artinya kita tidak melemahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha sempurna. Seperti ada dalil Bapak Ibu bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Jadi kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah turun, tapi kita cukup mengimani bahwasanya Allah turun Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Itu kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengimani dalil bahwasanya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah berkata, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu, hai hamba-hambaku,
berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Makanya doa di sepertiga malam terakhir itu Bapak Ibu, doa yang mustajab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu, yaitu tauhid asma wa sifat. Nah, kita sudah, mungkin ada beberapa kita yang sudah menghafal asmaul husna, yang nama-nama yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kita imani Bapak Ibu. Kita akui dalam hati kita. Misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman ini Bapak Ibu, Allah Maha Pengasih. Allah kasihi semuanya makhluknya, baik itu orang muslim dan orang kafir. Kita lihat orang kafir Bapak Ibu, yang diberi hidup oleh Allah, diberi nikmat anggota tubuh juga, nikmat makan, nikmat minum, kendaraan dan nikmat-nikmat lainnya. Kecuali Allah tidak memberikan nikmat iman, nikmat Islam tadi. Ini yang disebut dengan sifat Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sedangkan Ar-Rahim itulah yang khusus. Ar-Rahim ini Maha Penyayang. Yang disayangi oleh Allah adalah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat Islam kita Bapak Ibu. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat Islam ini. Ini yang paling kita syukuri Bapak Ibu rahimakumullah. Karena dari sekian, dari miliaran manusia, mungkin sekarang lebih dari 6 atau 7 miliar Bapak Ibu. Alhamdulillah, dari sekian miliar kita diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Kita mengingat ini agar kita bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Islam tadi. Karena bisa saja Allah mencabut Bapak Ibu hidayah, Allah cabut Islam tadi dalam diri seseorang. Makanya ada orang yang murtad, yang keluar dari Islam, wal'iyadu billah. Ini tentunya kerugian yang sangat besar Bapak Ibu. Kalau sudah seseorang keluar dari Islam, kalau dia meninggal dalam keadaan kafir tadi, maka dia akan kekal di dalam neraka, wal'iyadu billah. Karena agama Islam ini Bapak Ibu satu-satunya agama di sisi Allah yang diterima oleh Allah. Berdasarkan Al-Quran, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam surat lain, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, dia cari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, kata Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang sangat merugi sekali Bapak Ibu. Kerugian yang paling besar adalah ketika seseorang itu dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah Bapak Ibu. Na'udzubillahi minan nar. Inilah kerugian yang paling besar. Tak ada di atas itu lagi Bapak Ibu. Dan sebaliknya, kesuksesan yang paling sukses, yang terbesar adalah ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang mana surga tadi Bapak Ibu, segala keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Afwan, bukan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, surga itu ma la 'ainun ra'at, ya, tidak pernah terlihat oleh mata seseorang, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga seseorang, wala khatar 'ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati seseorang saking nikmatnya surga tadi Bapak Ibu rahimakumullah. Dan di surga nanti Bapak Ibu tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesakitan, semuanya bergembira Bapak Ibu rahimakumullah. Bahkan setiap saat nikmat penduduk surga tadi bertambah. Dan juga Bapak Ibu rahimakumullah, penduduk surga mendapatkan nikmat terbesar memandang wajah Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai penduduk surga tadi Bapak Ibu lupa dengan nikmatnya surga tadi setelah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah cita-cita kita Bapak Ibu, dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Karena seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Bapak Ibu. Ya, bukan dengan amalan kita, tapi beramal ibadah mendatangkan rahmat Allah. Jadi ibadah kita ini Bapak Ibu, ya, belum bisa membeli surga Allah lagi. Pernah diceritakan bahwasannya seseorang masuk surga, masuklah engkau ke surga kata Allah dengan rahmatku. Kemudian dia menjawab, dengan rahmatmu dan amalanku ya Allah. Dia membanggakan amalannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dimasukkan ke surga oleh Allah, ditimbang lagi amalannya tadi. Setelah ditimbang Bapak Ibu, amalan ini orang yang paling taat juga nih. Setelah ditimbang, namun seluruh amalannya tidak mampu membayar satu nikmat mata yang diberikan kepadanya. Kedua bola mata yang tadi tidak akan terbayarkan dengan ibadah dia setaat apapun di dunia. Ini Bapak Ibu menandakan bahwasannya kita sungguh sangat lemah dan kita tidak boleh membangga-banggakan ibadah kita. Bahwasannya Allah Maha memiliki rahmat yang luas. Jadi kita masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan beramallah tadi Ibu, Bapak Ibu, itu akan mendatangkan rahmat Allah. Mungkin ada orang yang bertanya, lalu untuk apa kita beramal, beribadah? Nah, dengan ibadah inilah yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Jadi dengan kita mentauhidkan Allah tadi Bapak Ibu, kita sudah merealisasikan tujuan hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kata Allah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah artinya Bapak Ibu tauhid kepada Allah. Inilah perintah terbesar dari Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Makanya setelah itu baru sholat dan ibadah-ibadah lainnya Bapak Ibu. Ya, jika seseorang sholat, puasa, zakat, naik haji, umrah dan ibadah lainnya, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, maka ibadah-ibadah yang tadi akan dihapuskan oleh Allah Bapak Ibu. Ya, artinya tauhid lawannya adalah syirik. Nah, inilah dosa terbesar di sisi Allah Bapak Ibu, yaitu berbuat syirik kepada Allah. Syirik artinya menjadikan tandingan bagi Allah, menyekutukan Allah di dalam beribadah. Misalnya seseorang beribadah kepada laut, misalnya Bapak Ibu, ya, kepada patung tadi, kepada pohon, pokoknya dia beribadah kepada makhluk Bapak Ibu. Ini yang maksud dengan tauhid tadi, sesembahan selain Allah, maka itu dia telah berbuat syirik. Ya, syirik tadi menghapuskan seluruh amal ibadah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk kata Allah. Jika engkau berbuat syirik, sungguh akan terhapus seluruh amalanmu. Maka ini yang kita harus peringatkan terus Bapak Ibu tentang kesyirikan. Ya, tentang kesyirikan ini, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ini disebut dengan kesyirikan. Yang mana jika seseorang tidak bertaubat sampai dia meninggal, artinya jika dia membuat dosa syirik ini, maka dia akan kekal di dalam neraka al-musyrikin wal-'iyadzu billah. Nah, inilah lawan dari tauhid tadi Bapak Ibu, yaitu syirik. Nah, ini kita sudah mengetahui secara garis besarnya Bapak Ibu. Ada syirik besar, ada juga syirik kecil. Syirik besar ini yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, yang menghapus amalan seseorang. Ya, cara bertaubatnya tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Kalau syirik kecil ini salah satu contohnya adalah riya Bapak Ibu. Riya itu seseorang beribadah ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Itu yang disebut dengan riya. Jadi dia tidak beribadah untuk Allah,
Dia beribadah ingin mendapat pujian dan sanjungan dari manusia. Sedangkan kita beribadah itu diperintahkan kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya kita mempelajari tauhid, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tauhid tadi menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tadi yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, seseorang yang bertauhid kepada Allah, ya, untuk masuk surga Allah syaratnya adalah harus bertauhid tadi. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata dan tidak ada sekutu baginya, juga dia bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah, begitu juga dia bersaksi bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kemudian serta kalimatnya, yaitu Allah menciptakan Nabi Isa itu dengan kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam dan rohnya. Juga dia bersaksi bahwa surga dan neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka di dalam hadis yang mulia ini, Bapak Ibu, memberitahukan kepada kita kalau kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan kita bersaksi juga Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah, serta Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun, jadilah, kata Allah. Kemudian yang ditiupkan, yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Dan kita bersaksi bahwa surga dan neraka telah Allah ciptakan, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Maka tauhid ini, Bapak Ibu, syarat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, Nabi SAW juga bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang meninggal dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, tauhid merupakan sebab dihapuskan dosa-dosa kita. Dengan kita bertauhid tadi, Bapak Ibu, artinya kita hanya beribadah kepada Allah, kita mengakui Allah yang mencipta, yang mengatur, yang memberi rezeki, kemudian Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna. Maka dengan kita bertauhid tadi, Allah akan menghapuskan dosa kita, Bapak Ibu. Amin. Bukankah ini nikmat yang besar, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah menghapuskan dosa-dosa kita? Ini yang seharusnya banyak kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita, Bapak Ibu, sangat banyak berdosa. Setiap saat kita memiliki kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbuat salah, berbuat dosa, dan yang sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Jadi hadis qudsi ini, Bapak Ibu, Allah langsung berfirman, ya ibnu Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ya anak Adam, kata Allah, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, kata Allah, tidak menyekutukan Allah, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula.
Maka ini Bapak Ibu, jika seseorang tidak berbuat syirik, dia mentauhidkan Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa tadi sampai ke langit, sepenuh bumi juga. Walaupun banyak dosanya, Allah akan mengampuni orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dengan bertauhid tadi akan datang ketenangan dari Allah. Sakinah. Bukankah ini yang kita dapat-dapatkan Bapak Ibu? Ketenangan itu datangnya dari Allah dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Coba kita lihat Bapak Ibu, kalau harta yang menjadi sebab ketenangan, mungkin orang-orang kaya, orang-orang kafir itu tidak akan bunuh diri. Yang orang-orang terkenal itu, orang-orang kafir, mereka bunuh diri karena mereka tidak bahagia. Bahkan Allah telah memberi dunia baginya. Namun karena iman tidak ada tadi, tauhid tidak ada, mereka tidak merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya, memberi dunia baginya, memberi rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi Bapak Ibu, kunci rezeki juga banyak kita beristighfar kepada Allah. Jika kita diuji misalnya dengan kekurangan harta, buah-buahan dan lainnya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya istighfar tadi akan membukakan pintu rezeki bagi kita, akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang beristighfar, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Ya, maka ini sangat penting bagi kita untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, amalan seseorang tidak akan diterima oleh Allah sampai dia bertauhid kepada Allah. Nah, ini tauhid tadi Bapak Ibu, syarat diterimanya amal ibadah kita. Salat kita, puasa, zakat, baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya harus dilandasi dengan tauhid tadi. Maka tauhid ini pokok dari ajaran Islam Bapak Ibu rahimakumullah. Sama dengan bangunan Bapak Ibu, maka harus ada fondasi yang kuat. Maka tauhid adalah fondasi bagi kita. Jika tauhid seseorang kuat, maka akan kuat pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuat bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan seseorang tidak akan diterima sampai seseorang bertauhid kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan saleh dan janganlah dia berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu banyak sekali perintah untuk memerintahkan kita bertauhid kepada Allah. Al-Quran ini isinya semua tauhid kepada Allah. Maka sangat penting bagi kita untuk senantiasa memperhatikan tauhid kita. Inilah agama Islam Bapak Ibu, agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dengan seseorang bertauhid kepada Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ini nikmat yang besar juga Bapak Ibu. Ketika seseorang benar bertauhid kepada Allah, akan dilipat gandakan pahalanya. Ketika dia mengerjakan salat, puasa, baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang bertauhid kepada Allah, akan datang hidayah atau petunjuk dan rasa aman dari Allah. Bukankah Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan nikmat Islam ini, hidayah yang selalu kita minta juga kepada Allah, agar kita istiqomah terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Maka sesoleh-soleh apapun seseorang sangat butuh dengan petunjuk hidayah dari Allah ini. Maka
Makanya di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Kita ini lemah Bapak Ibu rahimakumullah. Dengan kita selalu memohon kepada Allah, memohon petunjuk tadi, niscaya kita akan dikuatkan oleh Allah dan terus berada dalam jalan kebenaran. Nah ini dia, akan datang petunjuk dari Allah ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkan, kokohkan hati kami di atas agamamu, di atas Islam yang hak ini, yang benar. Tentunya kaum muslimin rahimakumullah, sangat penting bagi kita meminta petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setaat apapun seseorang, Bapak Ibu, sesoleh-soleh apapun seseorang, sangat butuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tauhid